Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus. Di video kali ini, Bapak akan memberikan pembahasan mengenai tugas 1 pada bab aljabar. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian bisa mengevaluasi jawaban kalian dan mengetahui jawaban mana yang benar, mana yang salah. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama ini kita diminta untuk menentukan suku, banyaknya suku, koefisien, variabel, dan konstanta pada setiap bentuk aljabar berikut. Soal yang pertama, yang A, itu min 2A ditambah AB dikurang 3A kuadrat atau 3A pangkat 2. Kita buat tabelnya dahulu. Nah, mana yang disebut suku? Ingat pada video pembelajaran yang Bapak berikan pada hari Rabu, yang disebut suku itu adalah yang min 2A, kemudian AB, kemudian min 3A kuadrat. Nah, tanda minnya ini juga termasuk dalam suku. Yang pertama, min 2A, kemudian AB, kemudian min 3A kuadrat. Nah, yang disebut variabel itu kemarin Bapak jelaskan di video pembelajaran, variabel itu adalah sebuah huruf atau sesuatu yang belum diketahui nilainya dan dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, kita lihat dari suku tersebut yang disebut variabel adalah hurufnya. Yang pertama itu variabelnya adalah A. Kemudian yang kedua itu adalah AB. Yang ketiga itu variabelnya adalah A kuadrat atau A pangkat 2. Nah, yang disebut koefisien adalah yang angka yang di depan variabel. Itu angkanya yang di depan variabel. Yang pertama itu min 2. Nah, yang kedua itu tidak ada angkanya di depan variabel. Namun, artinya itu adalah angkanya 1. Kenapa 1? Karena AB itu sama saja dengan 1 dikali AB. Sama dengan 1 AB. Sedangkan jika ada min AB itu sama saja dengan min 1 dikali AB. Sehingga menjadi min 1 AB. Namun, dalam penulisannya ini hanya cukup ditulis AB saja. Sedangkan ini ditulis cukup min AB. Begitu juga untuk variabel lainnya. Kalau tidak ada angkanya dan positif itu berarti koefisiennya adalah 1. Sedangkan yang negatif jika tidak ada angkanya koefisiennya berarti min 1. Jadi untuk yang ini AB koefisiennya adalah plus 1 atau positif 1. Kemudian yang min 3A kuadrat. Min 3A kuadrat berarti variabelnya yang di depannya adalah min 3. Ini soal yang A sudah terjawab. Kita jawab yang B. Oh, sebelumnya berarti bisa kita ketahui banyaknya sukunya adalah sebanyak 3. Ini yang pertama min 2A, kedua AB, 3 min 3A kuadrat.
Jadi jumlah atau banyaknya suku pada bentuk aljabar yang pertama itu ada sebanyak 3. Kita lanjut ke yang B. Yang B itu 5AB kuadrat dikurang 6AB. Nanti kita tulis sukunya. Yang pertama adalah 5AB kuadrat, yang kedua 6AB. Kemudian variabelnya AB kuadrat, variabel yang kedua adalah AB. Kemudian koefisien yang pertama itu adalah 5, yang kedua itu adalah min 6. Dan banyak sukunya sebanyak 2. Untuk konstantanya itu tidak ada, atau bisa kita tulis konstantanya itu 0 karena tidak ada angka yang tanpa variabel. Jadi, begitu juga yang pertama itu tidak ada konstantanya. Jadi tidak perlu ditulis atau bisa ditulis konstantanya adalah 0 atau 0. Kita lanjut ke yang C. Yang C, suku yang pertama itu X kuadrat Y, suku kedua itu min 3X Y kuadrat, suku ketiga adalah 3. Sedangkan variabelnya yang pertama kita ketahui karena tidak ada angka di depan variabel tersebut dan bentuknya adalah positif, berarti nanti koefisiennya itu adalah 1. Nah, variabel untuk suku yang kedua itu adalah XY kuadrat. Dan koefisiennya itu yang di depan adalah min 3. Sedangkan yang ketiga itu tidak ada variabelnya. Ini yang pertama 1, yang kedua min 3. Nah, yang ketiga koefisiennya 3. Namun, yang ketiga ini adalah 3 di sini adalah menunjukkan sebuah konstanta. Karena konstanta itu tidak ada variabelnya dan nilainya sudah jelas diketahui. Nah, jadi banyaknya sukunya itu sebanyak 3. Nah, ini pembahasan untuk soal yang pertama. Mari kita lanjut ke soal yang kedua. Selanjutnya, kita coba menjawab soal yang kedua. Pertanyaannya, berapa koefisien AB pada bentuk aljabar berikut? Ini untuk aljabarnya. AB kuadrat min atau dikurang 4AB ditambah 8. AB kuadrat min 4AB ditambah 8. Yang ditanya adalah koefisien AB. Nanti kita lihat AB-nya. Ini. Ingat. Koefisien berarti angka di depan variabel. AB ini adalah variabelnya. Jadi angkanya adalah di depannya min 4. Ingat. Ini adalah koefisien min 4. Ingat, bukan 4. Karena ada tanda minus atau tanda negatif. Jadi koefisiennya adalah min 4. Sedangkan kalau ditanya koefisien AB kuadrat itu angka di depannya. Walaupun tidak ada angkanya, itu artinya ini angka 1. Kalau yang ditanya koefisien AB kuadrat. Namun yang ditanya di sini koefisien dari AB adalah min 4. Itu jawabannya. Sampai sini, Bapak harap kalian paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya, soal yang ketiga. Tentukan suku-suku sejenis
dari bentuk aljabar berikut. Kemudian sederhanakan dengan penjumlahan ataupun pengurangan. Yang pertama itu 3x plus 5y min 7x plus 6y. Kita diminta menentukan suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu ingat, suku yang variabelnya sama. Kalau kita lihat variabelnya di sini ada x, ada y. Jadi yang sejenis itu yang pertama adalah 3x dengan min 7x. Itu sejenis. Kemudian 5y dengan 6y. Jadi kita kelompokkan atau kita susun suku-suku tersebut dengan yang sejenis. Berarti kita tulis dahulu 3x dengan min 7x. Kemudian yang variabelnya y plus 5y dengan plus 6y. Sehingga kita bisa selesaikan atau sederhanakan 3x dikurang 7x itu hasilnya 3 dikurang 7. Punya 3 diambil 7. Berarti minus 4x. Kemudian yang variabelnya y, 5y ditambah 6y. Sehingga hasilnya 5 ditambah 6 itu plus 11y. Untuk yang A sudah kita selesaikan, hasilnya adalah min 4x plus 11y. Sekarang yang B. Yang B itu 4y plus 3xy plus 3xy. Sorry, bukan 3xy. 7xy plus min y kuadrat. Sehingga kita susun dengan yang sejenis. Yang sejenis 4y. 4y tidak. Oh, ini 4y kuadrat. Ternyata berarti 4y kuadrat dengan min y kuadrat. Kemudian plus 3xy dengan plus 7xy. Sehingga 4y kuadrat dikurang y kuadrat. Ingat, y kuadrat itu koefisien. Min y kuadrat itu koefisiennya adalah min 1. Sehingga 4 dikurang 1. Jadi ini hasilnya 3y kuadrat. Kemudian yang xy. 3xy ditambah 7xy. Sehingga hasilnya 3 plus 7 itu 10xy. Itu hasil untuk yang B. Ingat, suku-suku sejenis itu yang variabelnya sama, dan suku yang variabelnya sama itu baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Sampai sini, Bapak harap kalian paham mengenai penjumlahan dan pengurangan pada soal yang ketiga. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu soal yang keempat. Di soal yang keempat kita diminta untuk menjumlahkan 6x min.
5Y min 2Z dengan min 8X plus 6Y plus 9Z. Berarti kita diminta untuk menjumlahkan 6X min 5Y min 2Z ditambah min 8X plus 6Y plus 9Z. Berarti kita tulis dahulu, ini tetap 6X min 5Y min 2Z. Ingat, kalau ada plus bertemu negatif, itu hasilnya tandanya jadi negatif 8X. Kemudian plus ketemu plus, jadi tetap positif 6Y. Begitu juga yang Z, tetap plus 9Z. Kemudian kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Yang sejenis di sini 6X dengan min 8X. Kemudian min 5Y dengan 6Y. Dan min 2Z dengan 9Z. Jadi kita tulis 6X dengan min 8X. Kemudian min 5Y plus 6Y. Kemudian min 2Z dengan plus 9Z. Baru kita operasikan 6X min 8X itu hasilnya min 2X. 6X dikurang 8. 6 dikurang 8. Min 2X. Kemudian min 5 ditambah 6. Min 5 punya hutang 5. Dibayar 6. Berarti plus 1. Karena 1 kita cukup tulis plus Y. Ingat, di depan variabel Y itu ada angka 1, namun tidak perlu kita tulis. Kemudian yang variabel Z, min 2Z ditambah 9Z. Hutang 2 dibayar 9, jadi plus 7Z. Positif 7Z. Nah, ini hasil penjumlahannya. Bapak tuliskan langkah-langkahnya seperti ini. Namun kalau kalian sudah lancar, kalian bisa langsung menjumlahkan ya. Atau kalian sudah tahu mana yang sejenis, cukup langsung jumlahkan 6X ditambah atau dikurang 8X min 5Y dikurang 6Y min 2Z ditambah 9Z. Mungkin kalian bisa lebih cepat dari langkah yang ini. Namun Bapak hanya ingin menunjukkan mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis agar kalian lebih paham. Sampai sini untuk pembahasan nomor 4. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya kita bahas soal yang kelima. Di soal yang kelima kita diminta untuk kurangkan 5X min 3Y plus 7 dari, ingat ada kata dari, 5Y min 3X min 4. Coba perhatikan, kalau ada perintahnya kurangkan 2 dari 5. Apa yang harus kita lakukan?
yaitu mengambil 2 dari 5. Berarti kita tulis 5 dikurang 2. Ingat, itu. Kalau ada perintahnya, kurangkan 2 dari 5. Berarti kita mengambil 2 dari 5. Berarti kita tulis 5 dikurang 2. Berarti di soal yang nomor 5 kita diminta kurangkan 5x min 3y plus 7 dari 5y min 3x min 4. Kalau ini Bapak tulis tandanya hijau, yang ini kuning, berarti kita diminta mengambil kuning dari hijau karena kita diminta mengurangkan kuning dari, berarti mengambil kuning dari hijau. Berarti yang kita lakukan adalah menulis hijau dahulu. 5y min 3x min 4 dikurang, biasakan tulis buka kurung karena ada kurang agar tidak salah tanda positif dan negatifnya. Dikurang yang kuning 5x min 3y plus 7 sama dengan, berarti kita tulis dahulu ini, tulis tetap 5y min 3x min 4, min ketemu plus, tetap tulis min 5x, kemudian min ketemu min, jadi kita tulis min ketemu min jadi plus 3y, kemudian min ketemu plus 7, jadi kita tulis minus atau negatif 7. Nah, sampai sini baru kita kelompokkan mana suku yang sejenis. Yang sejenis kita tulis, ingat bentuk aljabar kita tulis sesuai abjad dahulu. Yang kita tulis adalah yang X. Yang X itu yang pertama. Min 3X dengan min 5X. Berarti kita tulis min 3X dikurang 5X. Kemudian yang variabelnya Y yang sama. 5Y dengan 3Y. 5Y positif. Jadi kita tulis tambah atau plus. Plus 5Y plus 3Y. Kemudian yang terakhir itu yang konstanta. Min 4 dengan min 7. Jadi kita tulis min 4 dengan min 7. Tulis min 4 kemudian min 7. Sehingga kita bisa selesaikan karena sudah kita ketahui mana yang sejenis. Sama dengan min 3X dikurang 5X. Hutang 3, kemudian hutang lagi 5. Berarti min 8X. Min 8X. Kemudian yang Y. Plus 5Y ditambah 3Y. Jadi plus 8Y. Sedangkan ini konstantanya min 4 dikurang 7. Hutang 4, hutang lagi 7. Jadi min 11. Jadi hasilnya adalah min 8X plus 8Y min 11. Itu hasil pengurangannya. Bapak lihat jawaban kalian ada yang terbalik. Kalian ada yang mengurangkan yang kuning
dikurang dengan yang hijau. Tapi baca lagi soalnya, seharusnya yang hijau dikurang yang kuning. Karena kurangkan 5x min 3y plus 7 dari. Berarti kita mengambil yang kuning dari yang hijau. Sampai sini Bapak harap kalian paham mengenai pengurangan pada bentuk aljabar. Mari kita lanjut ke soal yang terakhir, yang keenam, mengenai perkalian bentuk aljabar. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang keenam. Di soal yang keenam ini kita diminta menentukan hasil perkalian aljabar. Tentukan hasil perkalian aljabar berikut. Yang pertama, itu 2x y dikali, Bapak tulis dikali, atau kalian bisa titik juga boleh, tapi Bapak tulis dikali saja ya, karena Bapak menggunakan x yang berbeda. Jadi jika Bapak gunakan x silang itu akan terlihat beda. 2xy dikali 2xz. Ingat, perkalian bentuk aljabar. A dikali A itu sama dengan A pangkat 1 dikali A pangkat 1. Sama dengan A pangkat 1 ditambah 1. Sama dengan A pangkat 2. Kalau A dikali B itu sama dengan A B. Ingat. Sehingga 2xy dikali 2xz yang kita kalikan itu 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian x dikali x, berarti x kuadrat. X pangkat 1 dikali x pangkat 1. Y, kemudian y tidak ada di sini, berarti cukup ditulis tetap y, kemudian z. Jadi hasilnya 4x kuadrat yz. Itu untuk soal yang A. Kita lanjut soal yang B. Yang B itu 2x dikali y dikali 6x sama dengan, nanti kita kalikan 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian x ada dikali dengan x, jadi x kuadrat. Kemudian ada kali y, tambahkan y, jadi 12 x kuadrat y. Itu soal yang B. Mudah bukan? Kita lanjut yang C. Yang C, 3a BC dikali 2C DE dikali A BC dikali 3D EF. Cukup panjang. Kita kalikan satu-satu. Yang yang koefisiennya dahulu. 3 dikali 2 dikali, ini koefisiennya 1, tidak perlu dikalikan, dikali 3. 3 kali 2, 6. 6 kali 3. Itu 18. Tulis dahulu 18. Kemudian yang A dikali, di sini ada A lagi, berarti jadi A dikali A, jadi A pangkat 2 atau A kuadrat. Kemudian B dikali B, jadi B kuadrat. Kemudian C dikali C, dan dikalikan C. Ada 3 C-nya, jadi C pangkat 3. Dan ada D dikali D, jadi D kuadrat. Dan E dikali E,
jadi E kuadrat. Dan terakhir ada F. F pangkat 1. Ya, tulis cukup F. Jadi hasilnya adalah 18A kuadrat B kuadrat C pangkat 3 D pangkat 2 E pangkat 2 F. Itu hasil perkalian bentuk aljabar tersebut. Cukup panjang, tapi bisa kita selesaikan satu per satu. Kita lanjut yang D. 6K kuadrat L pangkat 6 M pangkat 5 dikali 4K kuadrat L pangkat 6 kemudian M pangkat 5. Hasilnya kalikan koefisiennya dahulu. 6 kali 4 24. K pangkat 2 dikali K pangkat 2 berarti K pangkat 2 ditambah 2 K pangkat 4. Kemudian L pangkat 6 L pangkat 6 L pangkat 6 ditambah 6 12. Kemudian M pangkat 5 dikali M pangkat 5 berarti 5 ditambah 5 M pangkat 10. Mudah bukan untuk perkalian bentuk aljabar? Sampai sini pembahasan Bapak mengenai tugas 1 pada bab aljabar. Bapak harap kalian lebih paham mengenai materi aljabar di awal bab ini. Coba kalian cek dengan jawaban kalian. Kalian ulang-ulang agar kalian lebih paham lagi ataupun mencoba menyelesaikan soal lain yang ada di buku paket kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.